Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Andaru dengan NPM 20170510062 dari kelas B untuk memenuhi dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi tugas 7 mengenai PLSQL. Saya akan membawakan materi mengenai pengenalan PLSQL dan studi kasus PLSQL itu sendiri. Oke, untuk yang pertama PLSQL. Procedural Language or Structured Query Language atau bisa disebut PLSQL adalah generasi keempat bahasa pemrograman di mana merupakan sebuah penggabungan antara bahasa pemrograman prosedural atau PL dan SQL sintaks. Dalam PLSQL dapat digunakan perintah untuk memanipulasi data yang ada dalam database MySQL maupun Oracle dan membentuk pemrograman terstruktur dalam pemrosesan data. Pada PLSQL ditambahkan beberapa hal yang dikenal pada dunia pemrograman seperti variabel, looping, pemrosesan kondisi, operasi kursor, modularisasi, dan hal-hal lainnya. Semua tambahan itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasi-operasi SQL pada database, sehingga manfaat dari kehandalannya dapat menjadi maksimal. Kemudian, selain itu, PLSQL juga dapat menyediakan kemudahan untuk digunakan secara lintas platform dan produk, serta mendukung pemrograman berorientasi objek. Oleh karena itu, PLSQL memiliki beberapa keuntungan. Berikut adalah keuntungan PLSQL. Di antaranya yang pertama ada struktur blok. PLSQL terdiri dari blok kode yang dapat bersarang atau nested dalam satu sama lainnya. Setiap blok membentuk unit tugas atau modul logis. PLSQL dapat disimpan dalam database dan digunakan kembali. Performa yang tinggi, PLSQL dapat mengirim blok pernyataan ke database yang secara signifikan mengurangi lalu lintas antara aplikasi dan database. Produktivitas yang tinggi, PLSQL memungkinkan user menulis kode ringkas untuk memanipulasi data. Sama seperti bahasa scripting, Perl dapat membaca, mengubah, dan menulis data dalam file. PLSQL dapat query, transform, update data ke dalam database. Sehingga PLSQL memiliki banyak fitur yang dapat menghemat waktu saat merancang dan debugging suatu program database. Penanganan kesalahan. PLSQL menangani kesalahan atau pengecualian secara efektif selama pelaksanaan program PLSQL. Setelah pengecualian tertangkap, tindakan tertentu dapat diambil tergantung pada jenis pengecualiannya, atau dapat ditampilkan kepada pengguna dengan pesan. Pengecualian di sini biasanya disebut dengan exception. Kemudian yang kelima ada support untuk mengembangkan aplikasi web. PLSQL memungkinkan pengguna membuat aplikasi yang menghasilkan halaman web langsung dari database. Memungkinkan pengguna untuk membuat database berada di dalam web dan membuat data back office dapat diakses di internet. Skalabilitas. PLSQL stored subprogram meningkatkan skalabilitas dengan memusatkan pemrosesan aplikasi pada server database. Fasilitas share memory dari share server memungkinkan database mendukung ribuan pengguna bersamaan pada satu node. Manageability. PLSQL store subprogram meningkatkan pengelolaan karena pengguna hanya dapat menyimpan satu salinan subprogram di server database daripada satu salinan di setiap sistem klien. Jumlah aplikasi dapat menggunakan subprogram, dan pengguna dapat mengubah subprogram tanpa mempengaruhi aplikasi yang dijalankannya. Oke, untuk selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana penggunaan dari PLSQL sendiri.
Pertama-tama kita buka terlebih dahulu XAMPP-nya, kita start Apache-nya sebagai server dan MySQL-nya sebagai database-nya. Setelah itu, kita buka localhost phpMyAdmin-nya. Untuk kita mengelola database-nya dan kita studi kasuskan bagaimana cara memakai PLSQL. Di sini saya akan menstudi kasuskan bagaimana kita mencari luas dari persegi menggunakan PLSQL. Di sini saya namakan bangun datar untuk database-nya. Itu klik kirim. Kemudian untuk nama tabelnya di sini saya namakan persegi dengan kolom 2 karena di sini saya akan membutuhkan ID dan panjang perseginya saja. Atau kita buat, kita kirim. Oke, berhasil dibuat. Kemudian kita isikan variabel-variabel dari tabelnya. Nah, kita isikan ID. Setelah itu panjangnya 25, jenisnya integer atau variabel integer, kemudian auto increment-nya saya on-kan. Setelah itu di sini panjang sisi dari si perseginya kita isikan 25 dan variabelnya integer. Setelah itu kita simpan. Oke, tabel berhasil dibuat dengan struktur ada ID dan panjang sisi. Setelah itu kita tambahkan beberapa data. Ini saya akan menambahkan 5 data. Untuk ID kita kosongkan saja karena kita memakai auto increment. Ini mungkin 15, 14, 11, 12, dan 16 untuk panjang sisinya. Oke, setelah kita isikan masing-masing dari panjang sisinya, kita klik kirim. Kita klik kirim, klik kirim. Setelah itu di sini ada klik kirim lagi. Kita klik. Oke, berhasil dibuat. Kita lihat datanya apakah sudah masuk. Oke, datanya di sini sudah masuk. Untuk kemudian setelah kita mengquerykan data-datanya, kita insertkan, kita akan membuat function-nya. Oke, klik SQL, kita buat function-nya untuk mencari dari luas perseginya. Function luas persegi, nama fungsinya luas persegi, dengan parameternya luas P yang mana nanti akan menampung panjang sisi dari perseginya, integer 25. Oke. Karena di panjang sisi kita menggunakan integer, maka di parameternya juga kita gunakan integer. Yang mana nanti kita akan mereturnkan pula integer. Return yang pakai S, kemudian integer, misalnya berupa integer 25 panjangnya. Setelah itu kita mulai begin. Setelah begin kita declare. Kita declare luas integer 25. Oke, setelah itu yang mana kita declare luas ini untuk menampung dari hasil perhitungan pencarian luas dari suatu persegi. Kita set di sini set luas sama dengan luas P, luas dari parameter ini luas P kali luas P. Karena rumus persegi itu sisi kali sisi. Jadi di sini luasnya luas P kali luas P di parameter ini. Jadi kita dapatkan luas P-nya. Setelah itu return, variabel yang mau di return itu adalah luas. Setelah itu kita n, seperti ini untuk n-nya. Kemudian untuk pembatas atau delimiternya kita isikan seperti ini.
Setelah itu kita klik kirim. Oke, fungsi yang telah kita buat berhasil dibuat. Tinggal kita memakai dari fungsi yang telah kita buat. Kita klik SQL tadi ya, klik SQL, habis itu kita query-kan datanya menggunakan fungsinya juga yang telah kita buat. Persegi, ID, koma, persegi, titik, panjang sisi. S, panjang sisi. Kemudian kita masukkan luas persegi. Kita masukkan fungsinya. Luas persegi dengan parameternya, yaitu panjang sisi dari perseginya. Maka seperti ini, persegi, titik, panjang sisi. Tutup kurung. S sebagai luas persegi. From dari kita ambil data ID dan panjang sisi ini kan kita dapat dari tabel persegi. Jadi from persegi. Dan kita group by ID persegi titik ID. Oke, seperti ini untuk pengquery-annya. Setelah itu kita klik kirim, maka yang akan tampil adalah data ID, panjang sisi, dan perhitungan luas persegi yang telah dihitung menggunakan fungsi luas persegi. Kita kirimkan. Oke, di sini berhasil ya. ID-nya muncul, panjang sisinya muncul, luas perseginya muncul. Sesuai dengan data yang sebelumnya kita query-kan pula. Untuk selanjutnya, kita tes apakah benar perhitungan dari luas perseginya. 15 kali 15 sama dengan 225, benar. Kita tes 3 data. 14 kali 14. Oke, benar, 196 ya luasnya. Kemudian yang 11 kali 11 sama dengan 121. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai PLSQL. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.